Baik, mari kita mulai. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terpujilah Engkau selamanya. Kami bersyukur Tuhan dapat mengenal-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi katakan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam
dari mentari yang tak pernah berhenti, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dapat mengenalmu. Semakin hari semakin dalam. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kembali kami persembahkan hati kami Tuhan, supaya kami dipenuhi kembali dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami semakin hari semakin dapat ditaklukkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai Engkau mendapatkan kami jadi kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Sehatnya semua ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, ada yang mau sharing kah? Gini, silakan. Mak Tian kayaknya mau sharing ini. Enggaknya. Yang di studio. Hey. Oke, puji Tuhan. Ada radio? Satu orang? Oh, ada dua ya. Shalom Pak Dedi, shalom Pak Arga. Pak Arga mungkin belum masuk itunya, audionya. Nah, belum muncul audionya Pak Arga ini. Gak bisa dengar berarti nih. Kalau tekan lagi Pak Arga di itunya. Oh iya ya.
Baik. Oh ya, sudah mungkin itu. Oh, sudah. Oke ya, sudah masuk. Baik. Selamat ya. Sekali lagi selamat pagi semua, Pak Dedi, Pak Arga, semua yang lain yang di radio juga. Puji Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan ya. Para pendeta dan penatua yang mengajar orang lain dari mimbar yang tinggi itu adalah para penentang Tuhan dan sekutu iblis. Bukankah mereka dari antaramu yang tidak berdiri di mimbar yang tinggi untuk mengajar orang lain akan menjadi penentang Tuhan yang lebih besar lagi? Nah, kalau dikatakan di sini saudara, para penentang Tuhan itu saudara, siapapun bisa menjadi termasuk penentang Tuhan gitu. Siapapun dia. Karena syarat untuk menjadi penentang Tuhan itu sangat mudah gitu. Kalau orang itu tidak pernah berjumpa dengan Tuhan itu sendiri, Tuhan yang sejati gitu ya, maka pasti dia akan menjadi penentang Tuhan gitu. Nah, orang yang tidak beragama sudah pasti kan gitu sebetulnya. Terus orang yang beragama juga malah cenderung juga gitu. Orang yang sudah mengikuti Tuhan juga bisa juga gitu. Makanya Petrus yang adalah murid Tuhan kan murid cukup dekat. Malah Tuhan katakan iblis gitu kan. Langsung gitu. Langsung kepada Petrus pada waktu itu. Ya tidak ada siapa-siapa di sana gitu. Petrus. Dan kepada murid-murid yang lain dia bilang, apakah kamu tidak akan meninggalkan aku juga? Gitu ya. Jadi dalam hal ini saudara, sebetulnya tujuan dari perkataan ini sebetulnya adalah demi kebaikan kita juga gitu. Jadi kalau kita menganggap ini negatif gitu, itu karena kita salah paham tentang Tuhan gitu. Itu sebetulnya gitu ya. Nah, kalau kita bisa melewati keadaan dari apa ya, berhati-hati terhadap Tuhan gitu, maka kalau kita bisa lolos gitu, misalnya ketika dikatakan ini gitu ya, terus kita mendengarkan dengan sesama gitu, tidak negatif terhadap perkataan ini, maka di bagian lain daripada firman Tuhan ini itu akan menerangkan kepada kita nantinya gitu. Apa maksud daripada setiap perkataan itu gitu. Bagaimana sebetulnya Tuhan itu memandang manusia gitu. Apa tujuannya mengatakan hal ini gitu. Tuhan itu tidak underestimate manusia gitu. Itulah bedanya dengan iblis. Itulah bedanya Allah yang lain dalam pemahaman kita gitu. Kan kita ini kan punya Allah di dalam imajinasi kita. Karena kan kalau misalnya ketika saya strictly mengatakan masalah krusial dalam hidup kita gitu. Misalnya masalah apa saja kan gitu tentang mengandalkan Tuhan ini gitu. Kan saya bisa mengatakan hal yang lain karena saya punya keyakinan kan. Keyakinan saya atas keberadaan Tuhan itu sendiri. Mau orang lain bilang apa tentang Tuhan yang saya katakan, itu akan kalah gitu. Kalau orang mengatakan percaya Tuhan tapi takut ketika dia sakit gitu,
takut ketika dia ditinggalkan orang, takut ketika orang tidak memuji dia lagi, orang tidak bersama-sama dia lagi gitu. Itu kan langsung apa ya? Keadaan orang itu langsung menunjukkan aslinya gitu. Berarti nggak betul dia percaya sama Tuhan. Kalaupun dia bilang percaya sama Tuhan, itu Tuhan imajinasi dia. Sekalipun dia menyebut Tuhan Yesus. Makanya kan, siapa yang mengasihi aku sebetulnya, kata Tuhan kan. Makanya dia bilang, siapa sebetulnya saudaraku laki-laki? Siapakah ibuku sebetulnya? Itu kan langsung membawa pemisahan. Seandainya pada waktu itu Maria ketika mendengarkan perkataan Tuhan itu, ketika dia jengkel juga ya, dia harus menunggu anaknya itu datang kepada dia gitu. Ibumu ada di luar katanya kan gitu kan. Karena ibunya nggak mau masuk ke dalam gitu. Perasaan dia sebagai ibu yang harus dihormati, menunggu dia di luar kan gitu. Harus dia yang mendatangi, harus Yesus yang mendatangi. Tapi di depan orang banyak itu Yesus mengatakan satu perkataan yang lain gitu. Kan bisa aja kan Maria jengkel sama dia. Anakku seperti ini gitu. Gitu kan. Siapakah ibuku katanya gitu. Di depan orang banyak loh. Kan langsung kan mereka, berarti dia ini nggak menghormati ayah dan ibunya. Berarti dia ini nggak betul kan kayak gitu kan. Berarti dia nggak melakukan Taurat. Gitu saudara. Nah tentu saudara, bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan gitu kan. Dia tahu hatinya sendiri. Dan memang kan dia sudah bertekad gitu. Jadi semenjak dia sudah, kan firman Tuhan juga bilang akan meninggalkan ayah dan ibunya kan gitu kan. Jadi dia punya pemahaman yang lain gitu. Dia menjadi punya pemahaman yang lain ketika dia itu sudah waktunya. Gitu. Nah, jadi sama saudara dengan kalau kita dengarkan semua perkataan-perkataan, kalau kita baca baik-baik gitu ya, ada banyak area-area di dalam kepercayaan kita itu diruntuhkan gitu sama semua perkataan-perkataan ini. Ada banyak sekali sudah, termasuk yang ini kan. Namun diam-diam saudara, di sisi yang lain saudara, setelah kita sudah banyak sekali sebetulnya saudara kita apa ya, bagian-bagian yang berbeda daripada firman Tuhan gitu. Tuhan yang kita kenal lewat mendengarkan persekutuan kita dengan firman ini saudara, firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, itu Tuhan itu sangat luas sekali gitu. Walaupun sebetulnya bisa disederhanakan sebetulnya. Tapi walaupun sederhana, sederhananya itu indah sekali gitu. Kita mengenali wataknya, kita mengenali apa yang diinginkan dia, apa yang memuaskan dia. Walaupun kita bisa sederhanakan, tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi semua dari firman yang kita baca ini gitu. Kalau saudara
terus mengikutinya nanti gitu ya. Kalau saya baca di sini, persekutukan di sini, di sisi lain saya baca yang bagian daripada yang lain gitu. Banyak sekali. Ribuan gitu. Ribuan halaman gitu. Gak habis-habis rasanya. Dan kalau kita baca satu sisi gitu, itu akan apa ya? Dia juga menerangkan isi Alkitab gitu. Dengan pandangan yang berbeda. Dia menceritakan tentang bagian-bagian lain yang masih misteri di zaman yang lalu gitu, diterangkan dengan baik gitu. Cukup detail gitu. Dan Roh Kudus juga yang di dalam kita itu juga ikut bekerja sama gitu. Dan dia lebih intens lagi. Jadi Roh Kudus yang selama ini vakum gitu, dengan adanya firman Tuhan ini, saudara, dia menjadi lebih aktif gitu. Lebih nyata dia. Jadi kalau dikatakan lebih nyata itu lebih terasa, lebih nampak dia gitu. Lewat bagaimana dia menjelaskan, dan semakin lama semakin sedikit iblis itu bisa menampilkan dirinya, karena hampir tidak bisa dikejar dia lagi gitu. Walaupun dia berusaha gitu. Karena kan tujuan dia kan, karena kan iblis itu kan kontrasnya Allah gitu. Tapi kan perbedaan yang sangat mencolok, orang yang asli dengan yang meniru itu kan sangat mencolok, saudara. Walaupun dia bisa meniru gitu, tapi yang asli tetap akan ketahuan kan. Yang original itu. Nah, walaupun misalnya saya ini banyak pemahaman gitu. Oke? Punya banyak pengalaman bersama dengan orang-orang rohani misalnya. Tentu mungkin saya bisa kayak membatasi Tuhan gitu. Saya misalnya bisa menerangkan semampu saya gitu. Tapi di tengah jalan nanti, saudara, karena saya melihat perjalanan itu gitu ya. Di tengah jalan, entah gimana caranya, karena saya memihak kepada Tuhan gitu. Karena tentu diam-diam dalam hati saya itu kan Tuhan mengaktifkan yang namanya roh takut akan Tuhan gitu. Jadi ketika roh takut akan Tuhan ini aktif gitu, ini kan tidak dimiliki oleh iblis gitu. Kalau yang lain dia bisa beroperasi di dalam dia juga. Dia kayak berhikmat juga gitu. Tapi dari bagian firman Tuhan yang lain, karena kan dikatakan firman Tuhan itu menjadi perisai katanya. Yang jadi perisai itu sebetulnya adalah firman. Karena kan coba ingat kemarin, pada mulanya adalah firman. Jadi dia menerangkan sebetulnya begini, saudara. Kadang-kadang saudara saya kalau di mimbar itu kadang-kadang memang apa ya? Apa yang seharusnya mau saya sampaikan itu bisa kemana-mana gitu, karena nggak bisa dengan tenang gitu, masih kurang fokus gitu. Tapi kalau yang seperti sekarang, kalau kita pagi-pagi itu memang bisa dengan perlahan gitu, karena kan kita tidak pernah mau mengejar target, mau menghabiskan berapa
berapa alinea yang kita baca gitu. Jadi walaupun sedikit demi sedikit kita pahami gitu, namun ternyata itulah yang kita perlukan setiap hari gitu. Karena kan menurut tingkat kita masing-masing gitu. Karena memang kan kita sudah memasuki hidup yang kekal. Gitu. Hidup yang kekal itu kan hidup selama-lamanya. Kalau hidup di dunia ini itu kan terburu-buru kan semua. Berlalunya cepat sekali. Kalau di dunia ini, jadi hidup itu kayak dikejar semua. Sebentar lagi udah malam, kan gitu kan. Baru aja Senin, sudah Jumat, kan gitu. Itu hidup di dunia. Sementara kita kan sudah memasuki hidup yang kekal. Karena kan firman itu sendiri yang bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal itu? Kata Yohanes lagi. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan yang Dia utus. Gitu kan? Itulah hidup yang kekal. Nah, jadi ketika kita ini setiap pagi belajar mengenal Tuhan, itulah hidup yang kekal. Nah, untuk mengenal itu benar-benar suatu pekerjaan yang sangat serius. Gitu. Inilah benar-benar sekolah tingkat tinggi. Gitu. Kalau ini kan STT kan. STT kalau ini kan sekolah tinggi teologi ya kan. Kalau ini sekolah tingkat tinggi di atas semua sekolah. Karena pertama-tama dosennya itu nggak ada di dunia ini gitu. Karena dosennya itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Dosen yang mengerti mahasiswanya gitu. Mengenal semua jenis tingkat intelijensia daripada mahasiswanya gitu. Dosennya dan tahu gimana caranya sampai karena kan tujuannya adalah membuat orang mengerti kan. Membuat ciptaannya ini mengerti. Karena ciptaannya ini nanti kan dijadikan menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, menjadi anak sulungnya. Jadi diajarin semua pikirannya Tuhan itu gitu. Bergantian saudara. Kadang dengan otoritas, disiplin, tapi lebih seringnya itu dengan kelembutan, dengan kasih yang sangat dalam. Gitu. Tentu saudara, itu hanya bagi orang yang mau belajar. Saudara. Kalau masih nampak di dalam dia itu kesombongan, tinggi hati gitu, akan disasar terus. Dengan apa disasar? Dengan firman. Bukan dengan penderitaan badani gitu. Penderitaan badani itu saudara, siapapun bisa saudara. Dan Tuhan tahu itu tidaklah menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Makanya banyak di antara para pengikut ini saudara, mereka itu rela meninggalkan segala sesuatu, ya, meninggalkan masa depan mereka,
ada yang tidak menikah gitu ya, ada yang sampai dikejar-kejar gitu ya, mereka terus beritakan Injil gitu ya. Rasanya mereka nggak punya masa depan. Tapi kadang di tengah perjalanan mereka itu sampai gini, masa Tuhan gak tolong kami sih? Apalagi kalau sudah seperti itu, mereka masih dikatakan keturunan Moab lagi gitu ya. Keturunan Moab itu yang itu paling hina loh saudara. Moab itu kan sebetulnya kan keturunan dari eh, Yehuda dari Tamar kan, juga dari Esau gitu. Esau kalau nggak salah ya. Nah, jadi ketika mereka dibilang keturunan itu saudara, waduh bayangkan mereka sudah melakukan penginjilan gitu ya, dikejar-kejar gitu. Rasanya itu saudara kayak tidak ada martabat lagi sama sekali gitu. Dan ketika mereka di ujung penderitaan, banyak di antara mereka yang mati gitu ya, nggak melihat pertolongan gitu. Keras sekali rasanya hidup itu. Nah, itu rasanya penderitaan seperti itu kayak apa ya? Tidak terlalu begitu penting sekali. Jadi penghajaran Tuhan itu sebetulnya, penghakiman Tuhan itu sebetulnya pakai firman gitu. Itu yang paling nyata gitu. Jadi target Tuhan itu sebetulnya kita itu mesti mendengarkan semua perkataannya. Walaupun rasanya perkataannya itu negatif gitu. Karena itulah yang membuat kita nanti bisa menghadapi sulitnya atau rusaknya dunia ini gitu. Jadi sebetulnya Tuhan menaklukkan segala sesuatu itu pakai firman gitu. Dia menaklukkan kita itu pakai firman gitu. Dan apa itu penaklukan juga tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Rasanya kita pikir kita sudah mengasihi Tuhan, ternyata belum juga. Rasanya kita belum mengasihi Tuhan, ternyata menurut Tuhan iya. Menurut Tuhan Musa sudah berhadapan muka dengan muka, tetapi menurut Musa kan belum. Makanya dia berusaha ingin melihat kemuliaan Tuhan. Akhirnya kan terjadi ini kan. Ya udahlah kalau gitu. Aku akan lewat, aku akan menutupi supaya engkau melihat punggungku katanya. Gak puas juga kan Musa gitu kan. Ngotot aja dia gitu. Kamu gak bisa lihat tanah perjanjian. Ngotot juga dia terus gitu kan. Padahal kan sebetulnya jadi ketika dia melihat, ketika di kemudian hari kan akhirnya kan dia mengetahui kan keadaan bangsa Israel itu kan. Ketika mereka sudah di tanah perjanjian gitu kan. Kan di situ kan Musa itu kan di alam roh itu kan. Dia kan pasti berpikir juga kan. Kan perasaannya sama kan. Makanya kan orang orang kaya yang uh, di neraka itu kan punya perasaan kan terhadap saudara-saudaranya yang ada di bumi kan. Sama juga berarti itu gambaran semua orang yang ada di alam roh masih punya perasaan kan. Kan dulu kan dia ingat, aduh aku dulu sedih sekali nggak bisa masuk tanah perjanjian itu gitu. Kan diceritakan dia itu di dalam kisahnya itu di kitab Ulangan, di kitab itu kan. Bilangan gitu. Tapi setelah kemudian hari bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, kan dia lihat perjalanan berikutnya.
apa sih sebetulnya? Jadi kalau kalau dulu Tuhan bilang kamu tidak boleh memasukinya, ngapain aku terlalu ngotot ya ingin memasuki tanah perjanjian itu ya? Kan gitu sebetulnya. Ternyata ya kalau sudah dicapai ternyata melihat tanah perjanjian itu ternyata biasa aja ya. Kan gitu kan. Kan kalau kita lihat itu kan. Dulu saudara, ketika kita dulu ini ya berdoa terus gitu, berkat bangsa-bangsa apa gitu, ya kan? Kita terobsesi terus gitu. Namun setelah dimasuki, yang menikmati semua berkat bangsa-bangsa itu siapa? Dan setelah dinikmati, emang sudah jadi apa? Kan gitu kan. Kalau para pendoa-pendoa yang sudah sukses itulah misalnya, dia sudah melihat, emang apa sih? Tapi kan harusnya setelah menikmati semua itu gitu kan, harusnya sadar gitu kan. Tapi terus mereka terobsesi, entah untuk apa saudara. Orang ingin mencapai lagi apa. Ada seorang ini lagi kemarin baru dengar beritanya gitu ya. Seorang yang sudah mungkin mencapai bangsa-bangsa gitu. Tiba-tiba mengalami sakit seperti ibu kita kemarin itu. Dan dia sudah mengundurkan diri dari semua jabatan dia di ini gitu ya. Dan dia sudah pesan sama jemaatnya gitu. Dia sudah terkenal di Israel, di mana sudah terkenal gitu saudara. Mungkin nggak ada lagi yang nggak mengenal dia saudara. Dia lebih terkenal dari gembala pembinanya gitu. Iya. Tapi setelah mengetahui dirinya sakit, dia mengundurkan diri. Sudah pesan sama jemaat. Mungkin pesan-pesan terakhir lah gitu. Saudara, ketika teman ceritakan itu gitu ya. Kenapa dia nggak bertemu? Iya, karena memang sudah tepat pilihannya itu. Ya, puji Tuhan lah kalau dia itu benar-benar dulu di kaki Tuhan. Supaya digunakan waktunya itu. Sudah benar keputusannya meninggalkan semua gitu. Karena apa? Semua sudah dicapainya. Apalagi yang belum dicapainya gitu. Kan yang membuat orang itu semangat terus. Karena kan belum dicapainya. Tapi sesudah dicapainya. Dan tiba-tiba dokter Singapura memvonis gitu. Sama seperti itu saudara. Dokter Singapura juga vonis gitu. Dan yang lain saudara mulai akan seperti itu nanti. Nah, tentu saudara, wah langsung apa ya? Benar-benar mengingat gitu. Mengingat tentang Tuhan gitu. Kalau dibilang tentang iman, iman apa yang gak dia punyai gitu. Sehingga dia bisa menerobos. Saya pernah ikut dengan dia gitu. Gimana kalau ketika masuk ke Malaysia dulu. Wah itu memang apa namanya, penuh dengan iman lah. Gitu. Iya, ujungnya orang-orang bisa ketemu ini, ketemu itu gitu ya. Diatur semua. Berikutnya ketika saya mulai keliling gitu ya. Itu saya baru tahu, oh gini ya caranya dipimpin oleh Tuhan itu gitu. Oh nggak ada yang nggak diterobos dia gitu. Semua sudah diterobos dia. Hebat sekali. Gitu. Bahkan itu gelarnya itu nggak tahu banyak sekali gelarnya dia. Pintar memang orang. Tapi saudara, sekarang ketika ada di ujung kematian gitu, kan sadar gitu. Waduh,
Dan yang lain saudara pasti akan mulai sadar gitu. Mulai sadar dan apa ya? Begitu saya ini ya ketahui gitu ya. Ya sudah. Itu yang terbaik saudara. Justru mungkin orang lain sedih apa gitu. Tapi justru itu pintu masuk bagi dia untuk bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar gitu. Justru Tuhan itu akan menjadi sangat nyata dan justru itu perjalanan masuk kepada kekekalan gitu. Tapi bukan matinya kekekalannya. Harusnya sejak itu dia sudah memulai perjalanan kekekalan gitu. Harusnya. Harusnya jangan sampai mati beneran gitu. Dari sekarang sudah harus masuk gitu. Jadi waktu yang tersisa ini sampai di ujung kematian gitu. Ini menjadi waktu yang sangat krusial gitu. Sudah benar itu, tinggalkan semua pelayanan gitu. Keterkenalan tinggalin semua. Sudah dilakukan dia saudara. Jadi ketika saya dengar itu, ya, itu sudah keputusan yang bagus gitu. Tapi sekarang apakah benar-benar mau duduk di kaki Tuhan? Nanti akan bisa melihat nggak? Merindukan nggak dia? Kalau dia sadar gitu ya ketika benar-benar dia duduk gitu. Akan ada masanya merindukan nggak dia? Ada orang yang mengetuk pintunya gitu. Saya kadang-kadang saudara kalau sudah dalam keadaan seperti itu pengen rasanya gitu ya. Cerita gitu ya. Iya. Jadi dulu seperti kepada gembala kita itu ya. Dari dulu saya pengen sekali gitu. Cerita gitu. Seperti yang saya bilang sama saudara. Saya pun nggak tahu gitu. Pengen cerita tentang kehidupan gitu. Tapi memang saudara, orang nggak mengenal Tuhan itu loh saudara. Makanya kan Tuhan selalu bilang, saya juga dulu setiap kali ini saudara ya. Entah kenapa saudara saya bisa itu membayangkan kayak kalau engkau mengenal siapa dia yang berdiri di hadapanmu gitu. Tapi pada waktu itu saya yang ngomong itu. Tapi saudara, saya tidak menyadari kalau itu adalah Tuhan gitu yang ngomong itu gitu. Jadi benar-benar saudara, ketika belakangan ini saya baru memahami itu ya. Perlahan. Tadinya kan sulit saudara untuk menerima itu. Siapa kita gitu. Siapa saya gitu. Saya sama seperti saudara biasa. Saya seorang suami, seorang ayah. Kan gitu kan. Jadi ketika mengatakan itu, kadang-kadang kan teringat siapa saya. Padahal kan harusnya saya sudah harus menyangkali si saya ini gitu. Saya itu kita ini sudah harus melupakan siapa kita ini sebetulnya. Yang ada itu harus Tuhan sebetulnya. Itulah artinya makan Tuhan. Itulah sebetulnya arti daripada jadi hamba. Itulah artinya sebagai ciptaan sebetulnya. Sebetulnya kan seluruhnya punya Tuhan, sudah punya kita. Jadi kalau kita khawatir, itu orang paling bodoh. Tapi kalau saya katakan seperti itu, apakah saya nggak pernah khawatir? Khawatir juga. Kenapa ayo? Bedanya adalah nggak lama-lama gitu, cepat sadar gitu. Tapi itu pun kita perlukan gitu.
keadaan seperti itu gitu. Tapi kan sebetulnya itu kan kebodohan gitu. Udah benar-benar kita tahu kita ini punyanya dia, tapi kita memusing-musingkan diri kita sendiri. Tapi kenyataannya begitu. Kembali ke yang tadi, saudara. Jadi setiap kali saya ini ya pengen sekali gitu. Jadi waktu kemarin itu ketika kami datang itu kan seperti apa ya? Seperti mereka itu terperangkap nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Iya, lama bapak itu baru muncul gitu. Dia sibuk aja nyiram bunga lah katanya gitu. Iya, dia pikir kami udah pulang gitu kan. Lama saya di situ. Dan setelah pulang itu kan saya di WA gitu. Pasti kan dia cari nomor saya gitu. Karena nomor saya pun udah ganti, yang dulu kan sudah ganti. Nomor saya kan dulu 0812770437. Masih ingat saya nomornya, nomor handphone saya. Karena itu nomor yang dari dulu gitu. Dari pertama kali saya punya handphone, nomor saya. Tapi itu kan sudah ganti. Jadi nomor saya yang baru kan harus dicari dia. Dan dari WA-nya itu, saudara, wah harusnya orang ini tulus lah gitu. Menurut saya gitu. Karena dia sangat senang sekali. Tapi ketika berikutnya saya lihat perubahan itu gitu ya. Sayang sekali. Saya jadi, ya Tuhan ya. Terlalu sombong ya. Terlalu tinggi ya. Dia menganggap dirinya ya. Jadi di situ saudara saya langsung melihat yang ditolak itu bukan manusia. Yang ditolak itu Tuhan. Iya, saudara. Makanya berikutnya ketika saya mendengarkan itu, karena kan beliau pernah jadi kawan saya juga yang saya bilang tadi sekarang ini gitu. Jadi ketika teman yang itu dia tahu jelas ceritanya itu gitu. Jadi sampai ada yang rekan dia di ini. Jadi mereka ada bikin acara hari ini atau kapan itu ya. Kayak acara inilah, kayak acara kayak mungkin dia ngomong sama teman-teman inilah. Mungkin perpisahan gitu. Si yang saya bilang ini. Saya pernah dekat dengan dia juga, Bapak ini. Cuman ketika saya dengar itu si kawan ini ngajak gitu kan. Karena ada temannya yang ketua sinode juga gitu. Kebetulan jumpa dengan Bapak ini ya. Dia bilang kayak gini. Dia sampai ngajak saya katanya, datanglah, siapa tahu ini pertemuan kita terakhir katanya kayak gitu. Jadi itu yang membuat orang itu datang. Tapi ketika saya diajak untuk ikut gitu, ikut enggak lah bilang gitu. Karena gini saudara. Jadi kadang ketika seperti itu, saya itu jadi hati-hati gitu maksudnya. Kalau dalam kondisi seperti itu, kadang saya jadi berdoa lah gitu sama Tuhan. Tuhan kan engkau tahu hatiku kan. Engkau lihat kan dulu kan betapa saya pengennya pergi kemana-mana kan Tuhan. Saya kan paling apa ya, saya mulai mengenali diri saya gitu. Entah kemanapun Tuhan utus pergi, kalau Tuhan itu kehendak Tuhan, saya pasti mau kan Tuhan gitu. Tapi sering sekali kan itu kan saya kan Tuhan, bukan engkau gitu. Jadi ketika saya renungkan, saya pengen, lama saudara saya itu, saya rindukan, pengen ketemu dengan mereka gitu. Iya, yang saya bilang gembala kita gitu. Pengen sekali cerita dari hati ke hati gitu ya. Kayak kadang dengan abang saya yang di sana ya, di Batu Haji itu. Saya pun pengen, udah berkali-kali saya lakuin saudara, bayangin.
Berkali-kali saya lakuin. Tapi ternyata gak mudeng juga. Akhirnya saya, udahlah Tuhan. Berarti engkau gak ini lagi saya gitu. Sudahlah Tuhan, saya gak berani lagi lah. Berarti itu kehendakku lah pergi ke sana gitu. Makanya saya jadi apa? Kadang jadi ya sudahlah, saya nggak tahu lah Tuhan gitu. Ya kalau engkau memang utus saya, ya saya pergi gitu. Jadi di situ saya jadi menunggu-nunggu seringnya gitu. Saya jadi mengerti perasaan Tuhan, saudara. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus itu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain gitu. Itu bukan untuk dijawab, saudara. Itu firman untuk direnungkan. Dan itu menjadi perenungan Petrus sepanjang hidup dia. Apa sebetulnya mengasihi Tuhan ini artinya ya? Apakah mengasihi Tuhan dengan memberikan nyawa? Ternyata bukan. Apakah mengasihi Tuhan dengan pergi kemana-mana? Ternyata bukan. Apa dengan mati untuk dia? Enggak juga. Enggak ternyata. Dia harus bangkit dari antara orang mati. Dia harus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya. Ketika benar-benar Maria sudah pengen sekali peluk Tuhan gitu ya. Karena saking rindunya Maria itu kan saudara. Ketika kan dia kan dari rumah itu sudah gimana ya? Dia kan nggak tahu kalau Tuhan itu mau bangkit gitu. Tapi kan hatinya sudah melekat kepada Tuhan itu gitu. Sehingga dia nggak peduli lagi. Itu sudah kayak orang ini loh saudara. Sudah kayak orang. Sebetulnya ngapain dia pergi ke kuburan? Orang kuburannya tertutup kok. Ngapainlah dia bawa rempah-rempah gitu. Ngapain gitu. Emang bisa digeser batu itu. Orang itu dijaga sama ini kok. Sama tentara kok waktu itu kan. Tapi entah kenapa dia pergi juga gitu. Apa yang mendorong dia pergi? Ternyata batunya sudah terguling. Waduh, takut dia. Waduh, jangan-jangan ada yang mencuri jenazahnya Tuhan kan gitu. Dia nangis kan di situ. Bayangkanlah ketika Tuhan menampakkan diri kepada dia. Tapi kan Tuhan harus menjaga dirinya. Jangan sentuh aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa katanya. Jadi saudara, perjalanan berikutnya, perjalanan Tuhan Yesus kalau saudara lihat ya, itu selalu baru setiap hari. Ya. Jadi pelayanan Tuhan setiap hari itu tidak ada yang monoton gitu. Jadi dia bukan seperti orang ini saudara. Dia bukan seperti para hamba-hamba Tuhan pembuat mujizat itu. Suka buat mujizat gitu loh. Tuhan tidak. Setiap kali dia melakukan segala sesuatu, itu menjadi satu pelajaran gitu, yang bisa dikenang orang. Dan seperti itu kan yang dikotbahkan oleh para pendeta-pendeta kan. Semua yang belum buat artinya apa? Kenapa dia buat begini? Kenapa dia begitu? Sebetulnya harusnya sudah kuno gitu. Sekarang saudara, ketika Tuhan membawa kita gitu, dia itu ngajarin kita dari kehidupan kita ini gitu. Makanya saudara ketika saya
Ya saya kan ya cerita aja sama Tuhan gitu. Kan saya bilang sama Tuhan itu dari dulu saya merindukan ingin cerita gitu. Kenapa sih sebetulnya saya keluar gitu? Karena pada pandangannya dia selalu menganggap saya salah gitu. Kamu nggak tahu aku memikirkan yang terbaik untuk. Jadi mungkin sangat menyinggung dia ketika saya bilang, bukan Bapak yang kasih saya makan. Saya mau cerita betapa setelah saya keluar itu, betapa Tuhan memang kan bisa pelihara saya. Gitu. Bisa pelihara kami semua. Dan harusnya di masa tua seperti itu, saudara, umur sudah 70-an gitu. Harusnya sudah bisa lah mengenal hidup yang kekal itu gitu. Sudah bisa mengetahui harusnya gitu. Tapi kalau lihat seperti ini gitu ya. Jadi ketika saya dengar itu, ya sudahlah. Paling dari jauh saja gitu. Sama seperti Abraham tidak bisa menolong si orang kaya itu kan. Nggak bisa karena ada jarak antara kita. Sama seperti itu saudara. Seperti saya katakan, saya sudah berkali-kali mau bicara gitu. Ternyata nggak bisa. Jadi saudara dari perkataan ini saudara, para pendeta dan penatua yang mengajar orang lain dari mimbar yang tinggi itu adalah para penentang Tuhan dan sekutu iblis katanya. Cobalah. Dan dikatakan, bukankah mereka dari antaramu yang tidak berdiri di mimbar yang tinggi untuk mengajar orang lain akan menjadi penentang Tuhan yang lebih besar lagi? Iyalah. Mereka saja yang masih punya kebenaran gitu disebut sebagai penentang, apalagi yang tidak tahu banyak bisa menjadi lebih penentang lagi kan? Iyalah. Orang yang berdiri di mimbar yang tinggi itu mereka belajar gitu. Apakah orang yang tidak belajar bukankah lebih condong, lebih menjadi penentang yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi? Itu kan yang sedang dikatakan dari perkataan ini. Bukankah engkau semua bahkan lebih daripada mereka bersekongkol dengan iblis? Mereka yang tidak memahami tujuan pekerjaan Tuhan, tidak tahu bagaimana menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Karena ceritanya hanya kepada sahabatnya baru dia ceritakan gitu. Kan screeningnya itu sangat ketat sekali gitu. Jadi bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau screeningnya ketat sekali? Kalau scannernya itu berlapis-lapis gitu. Kita terus mesti menjaga hati kita tetap murni. Sementara macam mana kita mau murni? Sementara iblis itu sudah merusak kita. Kapan kita tahu kehendak Tuhan? Waktu kita belajar mau mengetahui kehendak Tuhan, si iblis menyamar lagi dia. Ya kan? Waktu kita pikir kita sudah tahu kehendak Tuhan, sombonglah kita. Waktu kita lengah, kita nggak berdoa, ya kan?
Kita nggak tahu, kita sudah dijebak sama iblis dengan segala kesibukan-kesibukan. Yang itu kan? Bagaimana meninggalkannya? Ini saudara, kalau kita mau dibilang saudara, betapa malangnya nasib kita. Tapi waktu kita menyadari itu saudara, tiba-tiba hikmat datang lagi. Gitu, saudara. Itulah pencarian kita setiap hari saudara. Ternyata Tuhan sabar juga sama kita gitu. Dia ingatkan lagi kita, aku tidak serumit yang kamu bayangkan. Aku tidak sepenuntut yang kamu bayangkan, katanya gitu. Nangis lagi kita. Lalu kita mau nangis, sedih rasanya gitu. Gak usah menangis, katanya gitu. Itulah kehidupan pengenalan akan Tuhan. Ayo kita lanjutin lagi. Tentu saja tidak mungkin mereka yang memahami tujuan pekerjaannya tidak akan tahu bagaimana menjadi selaras dengan pekerjaan Tuhan. Oke? Harusnya tahu kan gitu. Pekerjaan Tuhan tidak pernah salah. Sebaliknya, pengejaran manusialah yang penuh cacat celah. Nah, gitu. Pengejaran kita lah. Kita butuh waktu memang gitu. Bukankah mereka orang-orang tidak bermoral yang dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan lebih keji dan jahat daripada para gembala dan penatua itu? Banyak orang yang menentang Tuhan, tetapi di antara mereka juga ada berbagai macam cara di mana mereka menentang Tuhan. Karena ada banyak jenis orang percaya, begitu pula ada banyak jenis orang yang menentang Tuhan. Tiap-tiap jenis berbeda. Tak seorang pun dari antara mereka yang gagal mengenali dengan jelas tujuan pekerjaan Tuhan dapat diselamatkan. Jadi, tak seorang pun dari mereka yang gagal mengenali dengan jelas tujuan pekerjaan Tuhan dapat diselamatkan. Jadi harus tahu. supaya bisa diselamatkan. Jadi siapapun dia butuh diselamatkan. Mau para penatua, mau para gembala, butuh diselamatkan. Jadi semuanya pada akhirnya butuh firman ini, saudara. Butuh mendengarkan firman ini dengan serius. Jadi betapa berbahagianya harusnya kita yang bisa mendengarkan firman ini, saudara. Yang bisa diajar dia. Walaupun rasanya kita sama-sama akan disempurnakan, akan diselamatkan juga. Tapi setiap kali kita bersekutu, saudara, kita mendengarkan Tuhan itu sendiri. Kan sulit menjelaskan itu, saudara. Bagi saya saja sulit gitu. Berarti kan saya harus terus menyangkal diri saya kan. Berarti kan saya harus terus lapar dan haus akan dia. Betapa tingginya tuntutan Tuhan. Tetapi justru dengan tuntutan yang tinggi itu, kita akan melihat kedalaman Tuhan. Kita akan merasakan keindahan Tuhan. Justru disitulah kita melihat hidup yang sesungguhnya. Di situ baru kita tahu, oh ini ya. Maka hati kita akan dipenuhi dengan pengharapan, saudara. Hati kita dipenuhi dengan hidup, dan hidup itu berlimpah-limpah. Damai sejahtera kita berlimpah-limpah. Sukacita kita berlimpah-limpah. Kekuatan kita berlimpah-limpah. Gairah hidup kita berlimpah-limpah gitu. Itu yang membuat kita mampu menjalani hidup yang kekal gitu. Itu mengubah
tujuan hidup kita, saudara. Terlepas dari bagaimana manusia menentang Tuhan di masa lalu, ketika manusia memahami tujuan pekerjaan Tuhan dan mencurahkan upayanya untuk memuaskan Tuhan, dia akan menghapus semua dosa-dosanya yang dahulu. Nah, lihat saudara. Disinilah saudara letak daripada keselamatan kita yang sesungguhnya. Jadi bukan sekedar minta ampun, mengakui korban Tuhan Yesus, bukan itu lagi. Karena kan terbukti bolak-balik. Tapi dengan mendengarkan firman dan mulai memahami, duduk diam gitu loh. Jadi setiap pagi kita mempersembahkan waktu kita. Iya kan? Setiap pagi kita merendahkan hati kita persiapkan diri kita. Benar-benar. Berikan waktu kita pagi-pagi itu kepada Tuhan. Karena saudara, akan tiba waktunya kalau kita itu tidak mau mendengarkan dia, tidak mau duduk diam, akan ada satu perasaan. Kita muak dengan segala sesuatu yang namanya kebenaran. Lihatlah. Jadi kalau kita bisa mempunyai hati sampai dengan hari ini, peganglah apa yang ada padamu. Itu kan nasihat firman Tuhan. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang. Anugerah saudara. Kita bisa mendengarkan Tuhan setiap pagi, saudara. Dan sudah 59 itu ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu. Kami bersyukur, kami tundukkan hati kami sepenuhnya kepada-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua.